Gimana caranya dapetin buyer ekspor? Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di DM, komen, ataupun saat jadi pembicara semua hampir menanyakan gimana caranya dapetin buyer ekspor. Mungkin Anda juga pernah bertanya-tanya soal hal ini. Dan di video kali ini gue akan bahas gimana caranya untuk dapetin buyer ekspor yang paling valid. Nah, masalah utama kenapa banyak eksportir pemula, UMKM, mau ekspor itu susah dapat buyer ekspor. Karena mereka punya produk, tapi nggak tahu siapa yang mau beli produknya. Ya, kita punya produk misalnya ikan, furniture, briket, coklat, kopi, tapi nggak tahu nih yang bakal impor tuh siapa, yang bakal beli dari Indonesia itu siapa. Maka gue udah serangkum dalam 4 pertanyaan ini. Kalian tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu kita, membantu Anda untuk menemukan siapa buyer ekspor yang paling tepat untuk produk Anda. Supaya kita punya produk bagus-bagus, jangan sampai produknya ini kita malah nggak tahu siapa yang beli. Oke, kita akan mulai. Pertanyaan pertama adalah produk Anda digunakan untuk apa di luar negeri? Oke, ini produk saya. Wih, gede ya, Cartens Cocoa. Ini 25 kg cocoa powder. Ini digunakan untuk apa? Banyak. Bisa untuk minuman, bisa untuk makanan, bisa untuk kue, bisa untuk roti, macam-macam. Nah, kita juga harus bisa menentukan produk Anda itu digunakan untuk apa di luar negeri. Produk Anda briket digunakan apa? Cocoa fiber digunakan untuk apa? Produk Anda fashion itu digunakan sebagai apa di luar negeri? Produk Anda apapun itu, kita harus tahu fungsinya, kegunaannya di luar negeri itu digunakan untuk apa. Itu yang pertama, silahkan dijawab. Dan dicari tahu produk Anda digunakan untuk apa. Pertanyaan yang kedua harus kita jawab adalah siapa yang memakai. Ya, tadi pertanyaan pertama digunakan untuk apa, pertanyaan kedua siapa yang pakai produk kita. Misalnya tadi cocoa powder saya dipakai oleh siapa aja, banyak. Bisa oleh ibu rumah tangga, oleh tukang roti, bisa oleh pabrik biskuit, bisa oleh pabrik susu misalnya, dan sebagainya. Produk Anda dipakainya oleh siapa? Ya, misalnya briket dipakainya oleh barbecue misalnya, atau cocoa fiber dipakainya oleh tukang tanaman, dan sebagainya. Kita harus tahu produk kita tuh dipakai oleh siapa dan untuk apa. Pertanyaan yang ketiga, yang pakai produk kita itu belinya di mana? Ya, jadi yang pakai produk kita belinya di mana? Misalnya cocoa powder saya belinya misalnya lewat supermarket, atau lewat distributor, atau lewat mana? Furniture biasa dibelinya lewat mana? Bisa lewat supermarket, bisa lewat toko bangunan, dan sebagainya. Itu pertanyaan ketiga yang harus kita jawab. Belinya di mana? Nah, keempat, inilah buyer kita. Siapa yang impor produk Anda, produk kita dari Indonesia? Nah, misalnya tadi produk saya ini, cocoa powder ini, dikirim ke Singapura. Nah, Singapura itu bagaimana caranya negara Singapura bisa mendapatkan cocoa powder saya? Pasti ada yang impor. Nah, maka kita harus cari tahu siapa yang impor produk kita dari Indonesia ke negara tujuan ekspor kita. Nah, ini saya bocorin kata kuncinya importir. Biasanya ada 4. Pertama, kalau produk Anda digunakan sebagai bahan baku, maka importirnya adalah manufacturer atau pabrik ya. Lalu yang kedua bisa jadi distributor, importer, atau wholesaler. Nah, ini adalah 4 kata kunci yang biasa digunakan supaya kita bisa menemukan buyer yang valid untuk produk kita. Jadi misalnya produk Anda kopi, cari aja coffee importer, coffee distributor, coffee wholesaler, atau coffee manufacturer. Itu pasti akan keluar semua data-data buyer yang valid yang membutuhkan produk kita dari Indonesia. Jadi silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu akan membantu sekali menentukan buyer ekspor yang tepat untuk kita. Misalnya produk saya cocoa powder ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk toko kue di luar negeri, dibeli oleh distributor bahan kue. Nah, maka itu bisa menjadi salah satu patokan saya, kata kunci saya, distributor bahan kue, atau pabrik-pabrik kue, di mana? Nah, itu silahkan dicari tahu, ditentukan kata kuncinya, sehingga kita bisa menentukan buyer ekspor yang paling tepat. Kalau kita udah tahu kata kuncinya, itu kita cari di Google Maps, kedutaan, kita minta bantuan diaspora, itu udah gampang sekali mencarinya. Semoga bermanfaat. Saya tunggu kabar baik Anda untuk closing segera, mendapatkan buyer ekspor, dan menjadi eksportir baru kebanggaan Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena gue akan sharing banyak tentang strategi, rahasia, dan langkah-langkah membangun bisnis ekspor di channel ini. Silahkan cek kolom di deskripsi untuk info-info terkait pembelajaran dan ekosistem ekspor di BD Ekspor.